itu kelayakan maupun investasi, termasuk juga ada beberapa materi yang ringkasan ya dari rumus-rumus ekonomi teknik ya, yang saya buat kayak tips triknya agar mudah untuk kalian menghadapi perhitungan hubungan dengan ekonomi teknik ya, yang berhubungan sama investasi, bunga ya, bunga majemuk ya, dan lain-lain. Tapi hanya sekedar ringkasan ya. Jadi jangan sampai terlalu tabrakan materi antara analisis dan estimasi biaya dengan ekonomi teknik. Saya hanya memberikan ringkasan tips triks ya dalam konteks untuk memahami rumus-rumus ekonomi teknik. Nah, jadi analisis keputusan ekonomi ini sebenarnya lebih bagaimana kita menganalisis ya terkait dengan nilai ekonomi ya, dalam rangka menjadi alat referensi ya dalam penentuan keputusan. Okay. Jadi di sini ada beberapa jenis biaya yang lebih konkret ya. Kalau kalian kemarin lebih ke produksi, pemasaran, ini lebih konkret, lebih spesifik terkait dengan kondisi atau sesuatu yang terjadi. Ya. Kalau biaya tetap dan biaya variabel mungkin kalian udah tahu ya. Tapi sekalian saya ulangi lagi ya, lebih ringkas ya untuk lebih memahami. Kalau biaya tetap itu bersifat konstan, tidak berubah terlepas dari tingkat output atau aktivitas. Jadi biaya tetap itu bersifat konstan, tidak berubah terlepas dari tingkat output atau aktivitas. Tolong nanti diperhatikan oral saya, karena saya tidak akan terlalu banyak untuk menulis materi dalam slide. Lebih banyak dari oral. Jadi biaya tetap ini bersifat konstan, tidak berubah terlepas dari tingkat output atau aktivitas. Contoh ya, pajak properti, ya, asuransi, gaji, manajemen, administrasi, biaya lisensi, dan biaya bunga atas modal pinjaman serta rental atau sewa. Lalu biaya variabel ini bersifat proporsional dengan output atau tingkat aktivitas. Contoh, ini biaya tenaga kerja langsung, biaya material langsung, dan lain-lain. Lalu biaya marginal, ini biaya variabel untuk satu unit output lagi, ini penambahan output ya. Tapi ibaratnya kalau di BUMN kan gajinya. Jadi perencanaan kapasitas ya dibagi dengan kelebihan kapasitas, ini pengukurannya. Jadi kapasitas yang direncanakan dibagi dengan kelebihan dari kapasitas. Pada konteks ini adalah dasar untuk harga pada konteks menit terakhir atau pada bagian terakhir ya. Saya kemarin kan KP-nya di BUMN. Jadi ada perubahan ya. Di Selain Batu Aja kan kebetulan BUMN. Di menit terakhir. Dan yang kemudian biaya rata-rata ini merupakan total biaya dibagi dengan total unit yang dihasilkan. Ini merupakan dasar untuk harga normal. Kerja di sana itu kok nyantai banget. Tadi kalau misalnya biaya marginal itu untuk harga menit terakhir, biaya rata-rata untuk harga normal. Lalu ada biaya sum ya, biaya hangus ya, adalah uang yang sudah dihapuskan sebagai hasil dari keputusan masa lalu. Jadi harga pembelian peralatan saat ini kata ya, harga pembelian peralatan saat ini dalam memutuskan peralatan baru. Ya. Jadi perhitungan harga pembelian peralatan saat ini dan memutuskan peralatan baru. Jadi lihat barang itu nilainya kita beli ya, harga 30 juta, berarti sudah terbuang ya 30 juta. Dan kemudian ada namanya penyusutan. Misalnya ada biaya hangus ya. Dalam konteks ini kita nyebutnya sebagai biaya penyusutan, tapi kalau ada yang dalam konteks pengeluaran disebut sunk cost. Ya, tapi ini kecuali untuk pertimbangan capital gain atau loss. Lagi biaya hangus atau sunk cost ini adalah terkecuali ya untuk pertimbangan capital gain and loss. Kemudian biaya peluang. Jadi katakan yang bisa jual benar atas kita hanya itu sampai sebatas terus kembangan. Bilang satu ya. Kemudian biaya peluang. Ini adalah biaya yang sifatnya bisa jadi itu diperoleh, bisa juga tidak. Dalam konteks ini masih tersirat ya. Kemungkinan itu ada. Contoh ya, biaya peralatan yang ada dalam analisis penggantian. Mungkin aja penggantian itu kita menganggarkan biaya penggantian sekian, tetapi ketika realisasinya mungkin lebih jauh lebih murah. Contoh ya, contoh. Jadi kemungkinan juga
ketika kita mau melakukan penggantian sesuai dengan jadwal, ya alatnya masih bagus. Ujung-ujungnya ya kita nggak jadi melakukan penggantian cadangan alat. Medan juga bisa. Karena akibatnya ketika barang itu masih berfungsi kita ganti ya rugi kan. Lebih baik sampai benar-benar haus alatnya baru kita ganti. Ini salah satu ya peluang. Ya yang kemungkinan masih bisa untuk dikontrol. Jadi biar rata dan ada yang gantian ya. Biaya berulang. Ya, biaya yang berulang terjadi ketika perusahaan memproduksi barang dan jasa serupa secara berkelanjutan. Contoh sewa ruang kantor. Kalau ada beberapa perusahaan yang menyewa ruang kantor. Padahal Palembang cuma 3 jam ya. 4 jam. Kemudian kalau misalnya ada beberapa perusahaan yang kalian mungkin pernah lihat ya, gedung Menara Saida atau apa gitu. Dia tiap lantai atau tiap blok itu ada sewakan ruangan untuk kantor. Jadi dalam satu gedung itu ada beberapa perusahaan, kantor beberapa perusahaan. Itu contoh ya, sewa ruang kantor. Kemudian biaya tidak berulang, ya tidak berulang. Meskipun total pengeluaran mungkin bersifat kumulatif selama periode tertentu, dia tetap tidak berulang. Biasanya melibatkan pengembangan atau pembentukan kemampuan atau kapasitas untuk beroperasi. Jadi biasanya melibatkan pengembangan atau pembentukan kemampuan atau kapasitas untuk beroperasi. Contohnya adalah biaya pengembalian atau biaya pembelian real estate ya, dan biaya konstruksi pabrik. Contohnya biaya pembelian real estate ataupun kalau konstruksi untuk konstruksi pabrik. Lalu ada namanya biaya tambahan atau incremental, perbedaan biaya antara dua alternatif. Berupa tambahan biaya terjadi jika suatu alternatif mengalami perubahan volume kegiatan. Jadi biaya incremental merupakan perbedaan biaya antara dua alternatif. Berupa tambahan biaya terjadi jika suatu alternatif mengalami perubahan volume kegiatan. Nah, biaya tambahan ini merupakan informasi akuntansi manajemen. Ya. Biaya tambahan merupakan informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penambahan dan pengurangan volume kegiatan. Misalnya A dan B adalah alternatif yang saling eksklusif ya. Jadi jika A memiliki biaya awal 12 juta sementara B memiliki biaya awal 16 juta, maka biaya awal incremental itu B minus A, 4 juta. Jadi 16 juta dikurang dengan 12 juta. Lalu ada biaya tunai. Itu merupakan biaya yang memerlukan uang atau transaksi tunai untuk pembayaran bunga, pajak, dan lain-lain. Kemudian biaya buku. Itu merupakan biaya yang tidak memerlukan uang atau transaksi tunai. Kejutan dibagi, dibebankan untuk penggunaan aset seperti pabrik dan peralatan. Lalu biaya siklus hidup. Ini merupakan penjumlahan semua biaya, baik berulang maupun tidak berulang, terkait dengan produk, struktur, sistem, atau layanan selama masa pakainya. Siklus hidup dimulai dengan identifikasi kebutuhan atau keinginan ekonomi requirement dan diakhiri dengan kegiatan pensiun atau pembuangan residu. Biaya siklus hidup sangat penting ya, karena biaya yang terlihat dari setiap pembelian atau transaksi hanya mewakili sebagian kecil dari total biaya kepemilikan. Selain itu juga karena hubungan yang kuat ya antara biaya, operasi dan pembayaran serta fungsionalitas dan keandalan suatu set. Jadi selain itu juga karena hubungan yang kuat antara biaya operasi dan pemeliharaan serta fungsionalitas dan keandalan suatu aset. Ini adalah contoh ya, gambaran dari fase siklus hidup. Fase pertama itu di mana need assessment atau perlu penilaian, itu ada langkah-langkah analisis persyaratan, memenuhi persyaratan, analisis terkait persyaratannya. Kemudian itu dikerjakan secara keseluruhan, lalu perencanaan desain konseptual. Kemudian fase kedua itu desain konseptual. Situ kita melakukan analisis dampak, bukti konsep, untuk menemukan konsep bukti-buktinya, lalu prototype atau breadboard,
desain, prototype, breadboard, kemudian pengembangan dan pengujian terkait dengan prototype, kemudian perencanaan desain terperinci terkait dengan produk perbaruan yang dilakukan perusahaan. Lalu mulai masuk ke yang lebih detail lagi, itu namanya desain terperinci. Situ langkahnya adalah alokasi sumber daya, lalu melakukan spesifikasi terperinci terkait dengan desain, terkait dengan produk, tangible-nya, bentuk nyatanya seperti apa. Jadi mulai pemilihan komponen, pemasok, dalam konteks ini ya tentu ada keputusan ya dalam memilih komponen atau pemasoknya, lalu melakukan perencanaan produksi. Ini fase 3 ya, desain terperinci. Lalu fase produksi atau konstruksi. Fase produksi atau konstruksi itu adalah langkah pertama, produksi barang dan jasa. Kemudian pertimbangan terkait dengan bangunan, fasilitas pendukung. Ya. Kemudian juga kita akan memprediksi ya pengeluaran ataupun keuntungan dari bangunan maupun fasilitas pendukung tersebut. Contoh, kalau ada suatu perusahaan memiliki pembangkit listrik sendiri, oke, dia bisa pakai karena untuk perluan untuk produksi. Tapi juga seandainya di luar dari waktu produksi, listrik itu bisa dijual ya, ke masyarakat sekitar atau ke perusahaan lain. Bisa juga misalnya dia punya gudang. Kebetulan produksinya nggak terlalu penuh, terlalu banyak. Jadi udah ada gudang yang bisa dipakai atau disewakan. Jadi beberapa fasilitas itu bisa diuangkan, bisa juga jadi beban. Karena konteksnya setiap aset, bangunan, fasilitas pendukung pasti ada beban. Jadi beban. Cuman bisa juga dialokasikan, jadi pemasukan ketika ada kesempatan atau peluang opportunity untuk bisa dijadikan sebagai alat. Kemudian kontrol kualitas dan jaminan. Bagaimana terkait dengan kualitas jaminan ya, terkait dengan produk yang dihasilkan. Kemudian perencanaan operasional seperti apa? Karena proses operasional yang dilakukan baik itu produksi maupun non produksi ya. Maksudnya dalam konteks pengolahan barang maupun dalam konteks bukan pengolahan barang langsung, gudang, administrasi, konteks ya. Harus ada pemisahan sendiri. Kemudian operasional, penggunaan di sini ada langkah distribusi barang dan jasa, pemeliharaan dan support, kemudian perencanaan untuk terkait dengan residu yang ada. Ya memang karena masih. Kemudian tahap ke-6 itu penurunan atau pensiun, itu fase keluar. Fase kemarin juga dimana kita memperhitungkan sisa akibat dari proses yang sudah berlangsung sebelumnya. Mungkin juga kita akan memperhatikan, ini kelebihan bahan baku, tingkat kecatatannya sekian. Ini kita anggapnya residu, hal yang sudah dikeluarkan, uang baik itu bentuk fisik maupun non fisik. Ada kelebihan anggaran, ada kerugian dalam konteks barang cacat, fisik, ada konteks kelebihan pembelian bahan baku, bahan pendukung dan lain-lain. Ini dianggap residu. Nah, ini adalah biaya siklus hidup, kumulatif, komitmen, dan terpakai. Dapat dilihat bahwa pada life cycle cost committed atau terkait dengan biaya-biaya siklus hidup yang komitmen itu pada tahap awal ini atau butuh pengukuran atau perhitungan penilaian itu dia lompatan yang tinggi ya, langsung signifikan, praktis ya. Hingga pada posisi desain konseptual dia udah hampir di angka 70 sampai 90, hampir 90, lalu masuk ke wilayah desain detailnya itu kontaknya 90% ya. Proses kemudian masuk ke produksi ya, mulai landai ya,
produksi, konstruksi, lalu ke operasional atau penggunaan, lalu retire atau decline atau konteks sisa ya, residu dari kegiatan. Ini bentuknya grafisnya di awal ya, di fase need assessment dan conceptual design. Lalu mulai landai itu ketika di desain detail hingga sampai operation atau use. Baliknya untuk spend untuk biaya-biaya siklus pengeluaran ya, pengeluaran biaya siklus itu di awal tuh landai dia dari need penilaian ya, kebutuhan penilaian sampai ke production itu masih landai, tapi akan mulai up di antara production, di antara kegiatan produksi dan konstruksi dengan operasional itu mulai drastis naik ya. Lalu landai kembali pada tahapan terakhir ya, decline atau retire. Itu kan satu kawasan ada berapa? Ini konteks untuk biaya kemudian perubahan desain dalam sudut produk. Sementara untuk kemudahan perubahan desain itu 100% konteksnya masih pure ya, desain ya, desain awal, lalu mulai menurun, tidak masuk ke desain detail itu ketika diproduksi turun, konteksnya mulai terjadi perubahan untuk desain, lalu landai lagi dan sampai di 0% ketika di posisi kegiatan penurunan atau pensiun selain retirement. Lalu pada konteks kemudahan dalam desain biaya desain atau biaya-biaya terkait dengan rekayasa itu pada awal itu ketika pada tahapan penilaian awal, kebutuhan penilaian itu masih landai, mulai naik ya, bertahap hingga sampai pada titik impas antara easy of design change dengan cost of design change. Ada titik impas di situ ya, di bagian produksi. Dan kemudian drastis naik sampai pada titik tertingginya di operasional atau penggunaan. Lalu kemudian landai lagi di fase antara operasional penggunaan sampai ke retirement atau bagian sisa habis. Seakhir ya, kegiatan akhir. Ini konteks ya, struktur biaya dari determinant faktor. Ada bahan langsung, tenaga kerja langsung, ini merupakan konteks wilayah biaya dasar. Lalu ada bahan tidak langsung dan lain itu masuk biaya overhead. Lalu plus biaya umum dan administrasi jadilah pedoman harga pokok produksi. Lalu ketika ditambah penjualan dan keuntungan, ditambah penjualan maka jadi harga pokok penjualan. Lalu ketika ditambah dan keuntungan maka dapat harga jual. Oh iya. Ini struktur general dari struktur biaya industri manufaktur. Nah ini diagram arus cash flow diagram CFD. Jadi cash flow diagram itu merangkum biaya dan manfaat yang terjadi seiring dengan waktu, timeline. CFD itu menggambarkan ukuran, tanda, dan waktu arus kas individu. Dan kemudian komponen CFD ini pertama adalah garis horizontal berbasis waktu, garis segmentasi dibagi menjadi satuan waktu, dibagi menjadi satu waktu. Lalu ada namanya panah ya, panah vertikal yang mewakili arus kas ditambahkan dengan arus pada saat itu terjadi. Lalu panah menunjuk ke bawah untuk biaya dan keuntungan. Contoh ya diagram arus kas, cash flow diagram. Ini ada tabel ya, arus kasnya dari pada kondisi sekarang sampai periode waktu sejak sekarang. Jadi fluktuatif di sini arus kasnya ada yang plus, ada minus. Nah, di sini ada gambaran sini ya. Bahwa ketika dia plus dia panahnya ke atas.
kasih data. Lalu ketika minus ya panah ke bawah. Jadi selama periode 5 tahun. Kita di sini banding aku lagi. Ya terus kayak gitu terus. Udah mau balik kalian? Ada janji Pak. Oke. Jadi dia masih ngangkat, Kak. Kemudian ini terkait dengan kategori arus kas, cash flow. Ya. Jadi ada beberapa kategori dari arus kas ya. Pertama adalah biaya pertama atau initial cost, biaya awal ya. Ini tanggal di mana? Ini biaya untuk membangun atau membeli dan memasak. Kemudian ada namanya ONM, itu operasi dan pemeliharaan, operasi dan maintenance, optional dan maintenance. Ini pengeluaran tahunan, seperti listrik, tenaga kerja, perbaikan kecil dan lain. Oh iya. Oke. Sebentar ya. Oke, terkait dengan nilai sisa penerimaan pada penelitian proyek untuk dijual dan pemindahan peralatan. Oke, dan kemudian terkait dengan setelah nilai sisa penerimaan atau penerimaan pada penghentian proyek atau kegiatan untuk dijual atau pemindahan peralatan. Ini nilai sisa ya, residu. Kemudian pendapatan ya, penerimaan tahunan karena penjualan produk atau jasa. Lalu ada biaya overhaul, ini belanja modal utama yang terjadi selama umur aset. Jadi ketika kita lihat ini umur pakainya udah hampir tahun lagi selesai, tahun lagi ya umur ekonomisnya, ekonomis peralatannya ini udah habis. Tapi kita ada kemungkinan untuk bisa membuat alat ini lebih panjang. Jadi kita improve, ya, keluarkan cost, biaya, bagaimana agar alat ini umurnya lebih panjang. Ada cost keluar, ya, tapi umur pakai, umur ekonomisnya kembali lebih panjang. Ya, kemarin ada beberapa diskusi ya terkait dengan ada istilah namanya MRO, maintenance, repair, and overhaul. Jadi peralatan kalau sudah rusak di repair, tapi kalau sudah benar-benar diperbaikan agak susah, mulai di overhaul, benar-benar dirombak habis sehingga benar-benar seperti barang baru. Tahapan. Oke, next. Ini gambaran arus kas itu. Pertama ini cash flow diagram ini menunjukkan kapan waktu semua item arus kas terjadi. Dalam CFD akhir periode T adalah waktu yang sama dengan awal periode T plus 1. Lalu situ pembayaran sewa. Ya. Nah, terkait dengan pembayaran sewa ini harusnya titik nih ya. Terkait dengan pembayaran sewa. Makan dulu. Bobo. Badan masih makan. Jadi terkait pembayaran sewa dan asuransi biasanya diperlakukan sebagai arus kas awal periode. Lalu terkait operational and maintenance, kemudian penyelamatan atau pendapatan dan perbaikan, itu diasumsikan sebagai arus kas akhir periode. Nah, penyelamatannya dalam konteks gini loh, sama seperti yang tadi saya bilang ya, itu
konteksnya incremental, di mana ketika kita memperkirakan suatu alat itu umur ekonomisnya habis, bagaimana kita menambah ya umur ekonomis dari peralatan itu dengan melakukan overhaul ataupun bagaimana melakukan improvement agar alat itu umur pakainya lebih panjang. Penambatan atau penambahan umur pakai. Dan pilihan waktu gitu ya, pada titik nol itu berubah. Jadi mungkin bisa dalam konteks 3 tahun, 4 tahun harus kas ya. Ini contoh ya untuk tabulasi dan grafik ya terkait dengan CFD. Itu ada capital cost ya dari tahun 0 sampai dengan tahun ke-6 ya. Jadi capital cost BB capital dari modal dari minus ya 80 US dollar sampai kemudian ada pengeluaran ya. Pengeluaran dari operational dan maintenance ya. Masing-masing ya itu minus 12 ya. Lalu pada periode ke-6 periode ke-3 itu ada biaya overhaul besar 25.000. Up lagi nilainya, lalu tetap ya biaya operasional dan maintenance-nya bebannya tetap 12.000 hingga pada tahun ke-6 itu capital cost-nya jadi 10.000. Tapi tetap operasional dan maintenance-nya tetap dari awal dari tahun pertama sampai tahun ke-6 itu 12.000. Jadi tetap nilai-nilai operasionalnya tetap dibebankan ya. Jadi bisa dilihat ya bahwa pada konteks ini pada tahap pertama itu minus 80.000 ya. Lalu telepon itu, dan kemudian ada pengurangan ya 12.000, kemudian periode tahun kedua 12.000 lagi, periode ketiga 12.000 lagi, jadi total 36. Lalu ada penambahan overhaul ya 25.000, lalu pengurangan lagi kembali 12.000. Tahun ke-6 itu bisa dilihat ya, capital cost-nya jadi 10.000 dan operasional maintenance-nya 12.000. Banyak tamu bawa pada pulang anak-anak. Oh ya. Dan kemudian ini adalah dimensi etika dalam pengambilan keputusan. Ada langkah proses keputusan dan contoh penyimpangan etikanya. Pertama, langkah proses keputusan. Itu pertama adalah analisis masalahnya. Nah, setelah menanalisis masalahnya, ya, kita akan memahami konteks hal-hal yang berhubungan dengan risiko. Begitu juga akan mempertimbangkan outputnya. Jadi ada beberapa pilihan nanti ketika kita mengenali masalahnya, ada beberapa pilihan ya keputusan. Tapi kadang-kadang penyimpangan yang terjadi ya, adalah melihat ke arah lain atau tidak mengenali masalah karena mungkin suap atau ketakutan akan dampak balik. Beri contoh gini. Kita tahu ya, ada masalah di suatu proses atau suatu divisi departemen, tapi kita mengesampingkannya, mungkin ada faktor suap ataupun faktor lain, tapi lambat laun ya, ini akan berisiko besar ketika masalah itu berkembang lebih besar. Jadi kadang-kadang kita tutup mata terhadap suatu masalah. Ataupun kadang-kadang kalau kita melihat suatu masalah takut feedbacknya lebih besar, feedback dari penyelesaiannya lebih besar. Contoh, oke, misalnya ketika kita lihat nih ada masalah terkait dengan beban kerja karyawan, kita tidak, perusahaan itu menutup masa bodoh lah, beban kerja karyawannya mau 12 jam kayak nggak ada masalah. Yang penting cost ya, cost dari biaya tenaga kerja hanya sebatas itu. Padahal resikonya ya, ketika beban kerja ini
tetap dipertahankan dan tiap individu karyawan untuk dikerjakan 12 jam, otomatis akan pasti ada yang sakit, pasti akan ada kecelakaan kerja. Efeknya ketika hal terjadi 2-3 tuh mengalami kelelahan atau mungkin sakit, otomatis yang tersisa ini belum tentu mampu optimal beroperasi seperti biasa. Jadi berkurangnya tenaga kerja, otomatis kapasitas kemampuan produksi akan berkurang juga. Biasa kerja orang 12 dan tiap orang itu kerja 12 jam. Ketika suatu saat ada limitnya, orang-orang 12 yang bekerja, ada yang sakit atau kelelahan, tiba-tiba yang biasanya produksi 12 jadi 10. Tentu output produksi akan berkurang. Kemampuan produksi akan berkurang. Akan jadi resiko. Dan dampak baliknya itu ya tadi. Jumlah produksi berkurang, beban pengeluaran untuk yang tenaga kerja yang sakit tadi. Ini banyak ya. Tingkat kalian tentang beban kerja bukan soal solusi ya. Oh boleh kasih solusi bahwa perlu penambahan tenaga kerja sini, perlu penambahan tenaga kerja sini, boleh. Tapi perusahaan akan mempertimbangkan cost yang lebih terhadap tenaga kerja. Atau misalnya cost-nya terlalu besar ya mereka mengganti manusia ini menjadi mesin. Nah ini kan contoh ya. Contoh ketika melihat suatu masalah, ketika masalah itu ingin diselesaikan, pengurangan beban kerja karyawan, tapi dampaknya akan mengeluarkan cost, nah mereka tutup mata. Ataupun juga mereka takut ada feedback di balik itu. Contoh lain terkait limbah. Contoh ini ada perusahaan ya di apa tuh? Tanjung Bintang. Itu ada Indo American Seafood. Ya. Tuh kebetulan masih kenal sama saya. Itu ada masalah limbah. Mereka mendiamkan masalah ini. Tapi efeknya ketika masalah ini berkembang lebih besar, ya, kan setiap perusahaan ini kan namanya ada audit AMDAL ya anak-anak. Jadi ya, dia tahu ada masalah limbah. Tetapi ketika audit eksternal masuk, dikasih suap. Seolah-olah nanti dibuat report bahwa tidak ada masalah limbah. Ya. Ini contoh penyimpangan etika. Ya, penyimpangan etika. Kita tidak tahu ketika oke lah auditnya bagus terkait limbah, padahal realitasnya tidak. Tapi dampaknya akan lebih besar kemudian, masalahnya lebih besar. Dan mau tidak mau, ini adalah pelanggaran etika. Banyak sebenarnya hal-hal seperti itu. Ya, kebanyakan di bagian K3 ya. Karena limbah, kecelakaan kerja. Lalu langkah proses keputusan kedua ditentukan tujuan target. Targetnya jelas, tujuan jelas. Nah, contoh penyimpangannya mendukung satu kelompok kepentingan dan berfokus pada tujuan mereka. Kita memproduksi optimum dengan menambah jumlah jam kerja, penggunaan mesin, hanya untuk mengejar suatu keuntungan. Tetapi pada sisi lain ada risikonya. Nah, padahal secara logika kita sebagai engineer itu kan tentu kan memperkirakan kalau dipaksakan, dimaksimalkan, ini risikonya akan terjadi shock keras. Kita tetap oke, kita padahal udah nentuin tujuan target ya. Tetapi target ini kita menargetkan itu 2 tahun produksi misalnya 1000. Tapi ada yang menginginkan dalam waktu tahun setengah atau setahun itu target jumlah tersebut. Ini penyimpangan, pemaksaan terhadap maksimalitas produksi. Karena keinginan perusahaan untuk memperoleh laba lebih banyak, lebih besar dan lain-lain. Etika ini yang kadang-kadang sering terjadi.
Jadi ada kasus di beberapa perusahaan di mana pihak perusahaan itu berusaha untuk mengoptimalkan semua sumber dayanya, tapi tidak mempertimbangkan risikonya. Ini contoh penimbangan etika terkait dengan penentuan tujuan dan target. Kita menentukan tujuan dan target tuh seperti yang kita bahas sebelumnya itu rasional. Kadang-kadang yang tidak rasional ini yang kemudian dianggap sebagai pelanggaran etika. Kemudian kumpulkan data yang relevan, data-data masa lalu. Ya. Tetapi kadang-kadang data-data yang ini, contoh gini ya, ada data-data, kita dokumentasi semua data-data masa lalu ya untuk menjadi pembelajaran untuk perencanaan saat ini dan juga untuk konteks perencanaan untuk masa depan. Tetapi ketika data-data ini rusak atau tidak akurat, tentu akan menjadi masalah. Lalu langkah berikutnya adalah identifikasi alternatif penilaian. Meninggalkan alternatif yang sah karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Seperti tadi saya bilang, beban kerja karyawan. Mau nambah karyawan, oke. Beban kerjanya berkurang, mungkin lebih produktif karyawan, tapi satu sisi cost tenaga kerja yang lebih besar. Ataupun limbah yang sering banyak menjadi case ya, karena kebanyakan ada swap terkait dengan audit limbah. Ini yang banyak terjadi di perusahaan. Karena memang ada tuntutan setiap perusahaan itu harus bebas limbah. Kalau tidak, ada risiko tersendiri secara aturan ya. Karena akan beresiko pada lingkungan sekitar, beresiko pada tenaga kerja sendiri internal. Kemudian memilih kriteria untuk menentukan alternatif terbaik. Ini mempertimbangkan banyak konsekuensi moneter, ketika konsekuensi signifikan lainnya ada. Nah ini adalah penyimpangan dalam mempertimbangkan terkait dengan konsekuensi moneter, ketika konsekuensi signifikan lainnya ada. Jadi memaksakan dengan pertimbangan moneter. Ya. Jadi pada tahap pemilihan kriteria atau penentuan alternatif terbaik ada penyimpangan terkait mempertimbangkan banyak konsekuensi moneter. Ketika ada konsekuensi lain yang lebih jauh lebih baik, ada pilihan yang jauh lebih baik. Jadi mengesampingkan suatu pilihan hanya karena risiko biaya. Kemudian membangun memperkenalkan model. Contoh penyimpangan dan menggunakan jangka pendek, mendukung alternatif di atas yang lain. Ya, jadi ketika kita membangun konsep model, ya, tapi kita ngambil keputusannya terlalu pendek tanpa melihat lebih detail lagi. Tidak mempertimbangkan dari banyak sisi. Jadi suatu masalah itu tidak hanya dilihat dari bagian yang general aja, ya hal-hal spesifik yang berisiko tidak terlihat. Jadi hanya cakrawala pendek aja kita lihat. Dan efeknya otomatis itu akan sangat merugikan karena ketika hal yang kecil yang spesifik itu akan bermasalah, otomatis semuanya akan berdampak karena semua aktivitasnya akan terikat dalam satu sistem yang terintegrasi. Dan penyimpangan dalam menggunakan jangka pendek dalam mendukung satu alternatif di atas yang lain ini akan sangat beresiko rapuhnya suatu model perencanaan. Kemudian langkah berikutnya memprediksi hasil alternatif, kemungkinan hasilnya A, B, C, D. Nah, terlalu optimis untuk satu alternatif dan terlalu pesimis untuk alternatif lain. Ini merupakan contoh penyimpangan etika yang terjadi. Kemudian langkah berikutnya memilih alternatif terbaik. Ini penyimpangan terjadi adalah memilih alternatif yang lebih rendah atau tidak baik, yang tidak aman, lalu menambahkan biaya yang tidak perlu untuk pengguna dan membahayakan lingkungan. Ini ada kekaitan ya dengan yang atas tadi ya. Di pemilihan alternatif yang terbaik ini sangat penting ya. Kemudian audit hasil itu ini. Nah, pada audit hasil sama seperti yang tadi disebut ya. Ketika kita merusak data atau informasi masa lalu ya. Ini akan sangat tidak baik ketika dilakukan
Karena apa? Ketika kita memerlukannya untuk memprediksi kondisi saat ini atau untuk menilai kondisi saat ini dan masa depan, ini akan sangat merugikan. Jadi sebaik mungkin historis masa lalu itu akan tersimpan dan terdokumentasi dan baik, sehingga mampu menjadi referensi untuk kondisi perencanaan saat ini dan masa depan. Ini terkait dengan data tadi ya. Dan ini juga berhubungan sama audit hasil. Ketika mengaudit hasil, kadang-kadang hasilnya dimanipulasi. Lalu kesalahan-kesalahan masa lalu itu ditutupi. Padahal sebenarnya kesalahan di masa lalu atau keterbatasan di masa lalu itu bisa menjadi preferensi dalam penentuan keputusan saat ini dan masa depan. Ini contoh dari langkah proses keputusan dan contoh penyimpangan etikanya. Ini sebenarnya detail ya, detail ini terkait tata kelola. Mungkin di pelajaran di mata kuliah kewirausahaan, kemudian organisasi dan organisasi perusahaan industri ya, OMPI ya, organisasi dan manajemen perusahaan industri harusnya kalian dapat. Ya. Saya hanya menggambarkan cara simpel aja ya. Karena lebih banyak case tadi. Dan ini adalah yang saya bilang tadi ya, terkait dengan sistematika. Sistematika, faktor hubungan. Ini mungkin di mata kuliah ekonomi teknik kalian sudah pelajari. Dapat nggak ini, Aderani? Pola ini. Di ekonomi teknik. Dapat Pak, masuk Pak. Pola seperti ini. Dapat ya? Iya Pak, dapat Pak. Jadi ini untuk mempermudah ya dalam pengukuran terkait dengan nilai ya. Nilai adalah uang ya. Ada P nilai sekarang, A itu ada kas pada akhir periode. Yang sama untuk periode berurutan. Ada nilai N jumlah periode waktu penyaukan dan I tingkat bunga efektif per periode. Ini saya ringkas ya trik ya, dalam pengukuran. Nah ini untuk notasi ya deskripsi formulanya. Ini adalah konteks yang lebih detail ya terkait dengan hubungan antara A, P dan F. Ya. Ini saya ringkas semua. Sebenarnya saya tidak akan mengulang materi di ekonomi teknik ya, cuman hanya meringkas rumus-rumusnya agar memudahkan kalian untuk mempelajari semua yang berhubungan sama ekonomi dan manajemen. Nah, ini adalah seri untuk hubungan A, P, F, dan G. Ini untuk memudahkan kalian, hanya dengan gambar ini aja kalian sudah bisa menyusun rumus ya, perhitungan terkait dengan masalah ekonomi teknik ya. Mungkin udah dapat juga gambar ini, Aderani? Dapat di materi ekonomi teknik? Kalau materi yang seperti ini dapat Pak, tapi kalau dalam bentuk gambar yang kayak gini nggak dapat sih. Enggak ya? Makanya saya buat gambar biar kalian mudah. Jadi kalau cuman membayangkan gambar ini aja, kalian udah bisa jawab banyak soal. Ya, ketika ada jawaban-jawaban mau cari F, bagaimana? Rumusnya mau cari P bagaimana, mau cari G bagaimana, mau cari A bagaimana. Ya. Ketika diketahui F, mau cari P, ya, rumusnya seperti apa, mau cari G seperti apa. Ya. Ini untuk memudahkan kalian. Jadi hanya membayangkan seperti ini aja, kalian udah bisa tahu ya, polanya seperti apa. Jadi hanya menghafalin notasinya apa dan membayangkan gambar seperti ini aja untuk penyelesaian kasus-kasus perhitungan ekonomi teknik. Ini untuk hubungan inversi dan perkalian antara A, P, F, dan G. Ya. Nah, ini terkait dengan bunga nominal dan bunga efektif ya. Tingkat bunga nominal tahunan untuk perkalian antara jumlah periode pemajemukan per tahun dengan tingkat bunga per periode. Lalu tingkat bunga efektif itu tingkat bunga tahunan termasuk efek pemajemukan dari setiap periode yang kurang dari 1 tahun. Lalu tingkat bunga tahunan yang sebenarnya ini tingkat bunga efektif ini adalah tingkat bunga tahunan yang sebenarnya dengan memperhatikan pemajemukan yang terjadi dalam 1 tahun, dalam satu periode 1 tahun. Ini adalah perbandingan ya, perbandingan bunga efektif dan nominal pada berbagai nilai M.
langsung kalah minum mereka es kugut mau langsung kugut dingin terus kayak tusuk-tusuk. Salah juga sih minum-minumnya langsung. Nah, ini terkait dengan hubungan faktor-faktor bunga berkelanjutan. Ini penyederhanaannya seperti ini. Kalian sudah di ekonomi teknik sudah dikasih tahu belum rumus-rumus Excel untuk pengukuran seperti ini? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada. Saya ada nggak ya? Jadi ada beberapa ya terkait dengan rumus-rumus Excel ya terkait dengan ekonomi. Ini coba aku share sama siapa ya? Aku share sama Isa aja ya. Isa yang bagi di kelas ini. Nanti kalau semuanya materinya udah basi kan di kelas A sama B kan. Jadi ini ada ini ya. Jadi beberapa rumus ya. Biasanya kalian akan ada yang namanya manual, ada yang namanya pengukuran yang pakai Excel, gitu ya, perhitungan-perhitungannya. Yang seperti ini. Ini udah tahu? Jadi fungsi-fungsi Excel seperti ini. Nah, ini untuk block function-nya. Nanti saya akan bagikan ya. Nanti saya akan coba bagikan buat kalian. Tapi sekali lagi buat pembelajaran aja ya. Untuk pembelajaran kalian aja ini. Oke, saya akan bagikan, mungkin akan berguna bagi kalian nih untuk percepatan belajar. Memang harus lebih cepat karena teori harus juga dikejar dengan studi kasus. Makanya saya banyakkan ngitung gitu kan, itu kelebihan dari studi kasus ya. Kalau belajar ngapalin rumus saja tanpa dipraktekkan perhitungan ya sangat percuma. Oke. Next. Nah, ini studi kelayakan. Banyak yang nanya sama saya terkait dengan bagaimana pengukuran studi kelayakan. Bentar ya. Nah ini, banyak yang tanya sama saya, Pak, gimana Pak? Sekali-sekali dikasih tahu ya garis besarnya untuk rumus-rumus studi kelayakan. Ya. Sebenarnya bisa dicari ya di internet ya. Tapi sini saya kembali masukin dalam materi supaya kalian paham untuk pengukuran-pengukuran. Ini RC ratio, ukuran kelayakan usaha untuk menggunakan indikator penerimaan, revenue, dan biaya cost. Jadi rasio pendapatan dan biaya. Di mana PQ adalah harga output, Q adalah output, TFC adalah total biaya tetap, dan VC adalah total biaya variabel. Ya, ini untuk RC ratio, benefit cost ratio atau pendapatan dan biaya.
Ini ROI, kemudian ada ROA juga. Tapi return of asset itu ketika kita tuh dalam konteks memperhitungkan aset ya. Tapi ini lebih memperhitungkan investasi. Ya. Analisis ROI ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari keseluruhan operasional perusahaan. Menghitung ROI, itu ROI sama dengan total pendapatan dibagi dengan total biaya dikali 100%. Okay. Lalu ada payback period. Semakin cepat waktu pengembalian, maka investasi semakin baik untuk diusahakan. Nah, rumus payback period adalah nilai pengeluaran investasi dibagi dengan rata-rata keuntungan ya, bersih tiap tahun. Lihat berapa besar ya payback period. Lalu ini NPV ya, menghitung nilai NPV itu mengetahui kelayakan suatu usaha tersebut dilihat dari nilai sekarang, present value, arus kas yang akan diterima dibanding nilai sekarang dari jumlah investasi yang dikeluarkan. Jadi rumus menghitung NPV itu adalah NPV sama dengan sigma pangkat N, trik T sama dengan 0 gitu. Di mana BT dikurang CT atau benefit pada tahun T dikurangkan cost atau biaya pada tahun T dibagi dengan 1 plus I ya, 1 plus tingkat suku bunga yang berlaku di pangkat T ya, pada tahun T ya. Kemudian ada net benefit ratio ya, benefit cost ya. Tadi revenue cost, ini di benefit cost ya. Jadi rasio keuntungan dan biaya ya, bersih. Jadi perhitungan net benefit ratio digunakan untuk menganalisis kelayakan usaha dan menggunakan formulasi sebagai berikut. Nah, sederhananya seperti ini. Di sini saya tidak akan mengulas ya terkait contoh soalnya, mungkin nanti saya akan berikan ya contoh soalnya, perhitungan seperti apa untuk latihan ya, jadi lebih paham untuk praktek perhitungannya. Katanya ada yang mau nanya soal tugas ya. Siapa yang mau nanya soal tugas? Nggak ada ya? Izin Pak, izin saya Pak. Siapa tuh? Isa Pak. Bisa. Untuk kelas C ini ada tugas juga nggak Pak, kayak kelas D? Iya, ada nanti. Habis ini nanti ya, ada sama. Tugasnya hampir Siap sama. Pak. Hampir sama. Tolong on cam semua ya. Kalau bisa on cam, tolong on cam ya. Saya nih ngelihat wajah kalian tuh di depan ini langsung ya. Tolong on cam semua. Kita saling respect. Terus terkait dengan penugasan kelompok, nggak ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Soal deadline dan lain-lain? Ya, silakan. Untuk tugas besar itu deadline-nya tanggal 12 kan Pak? Iya, udah tahu ya? Baik Pak. Udah tahu kan? Oke. Jadi tolong jangan sampai terlambat. Resiko berat ya, terlambatnya. Kemudian nanti
terkait dengan UAS, nggak ada pertanyaan. Ini kita udah mau dekat ya UAS. Gak ada pertanyaan ya terkait UAS ya. Izin bertanya Pak, untuk UAS. Silakan. Ya, silakan. Kira-kira itu model soalnya gimana ya Pak? Apakah sama Pengennya? kayak UAS atau gimana? Pengennya seperti apa? Ini aku menyamakan semuanya. Pengen kalian seperti apa? Kita kembalikan pada kalian nih. Kok ketawa? Iya, ada keputusan dari kalian ya, ada keputusan dari saya kan. Jadi lebih ini bisa diterima sama-sama kan. Oke, nanti terkait dengan OAS itu mungkin pilihan ganda, sama seperti UTS, ya. Tetapi mungkin beda-beda, ya. Beda-beda kelas, jelas beda-beda link soal, ya. Jadi materinya itu 40% itu pertemuan 1 sampai 7, 60% itu pertemuan 9 sampai 15. Oke. Nanti aku akan kasih soal terkait dengan perhitungan ini. Nah, ini kenaikan usaha. Ya. Nanti satu kasus, kalian suruh ngitung NPP-nya, ROI-nya, ya, PP-nya, dan terusnya. Oke. Siap-siap ya. Jadi satu kasus, kalian suruh ngitung ya, terkait dengan kelayakan usahanya seperti apa. Itu studi kasus ya. Lalu juga nanti ada materi-materi, ada banyak. Saya akan berusaha untuk balance antara hitungan sama teori ya. Tapi harap saling jujur ya, jangan sampai ini. Nanti ini tutup buku ya. Kali ini tutup buku. Ya. Misalkan tutup buku. Karena juga kalau mau buka buku juga nggak sempat, nanti takut buka buku. Ya. Oke, selanjutnya ini internal rate of return, ya, perhitungan IRR. Ini bertujuan untuk menunjukkan tingkat keuntungan atau pengembalian yang diperoleh dari investasi yang dilakukan. Ini menghitung IRR dapat dilakukan dengan rumus IRR sama dengan ini harusnya I1 ya. 1 plus NPV pertama dibagi dengan NPV pertama dikurangi kedua, lalu dikalikan dengan ya, I pertama, I kedua dikurang dengan I pertama. Ya. Nah, I pertama tingkat suku bunga pertama, I kedua tingkat suku bunga kedua. NPV pertama, NPV kedua adalah NPV pangkat 2 adalah NPV kedua ya. Lupa saya untuk ubah ini ya, pemangkatan ini. Ini harusnya dipangkat ya. Dan kemudian terkait dengan ini, ya, perhitungan-perhitungan ini, nanti saya akan minta kalian untuk ini, bentar ya. Bisa dilihat semua ya. Saya minta kalian, mungkin di kelas sebelumnya udah dikasih tahu ya,
saya minta kalian cari artikel terkait analisis kelayakan usaha, ya. 3 aja, ya. Lalu ringkas hasil analisis kelayakan usaha itu. Tapi bukan mengulangi angka-angka perhitungan, tapi lebih bagaimana kalian mendeskripsikan, ya, dari analisis kelayakan usaha tersebut secara ekonomi. Jadi satu artikel diringkas jadi dalam 1 lembar. Jadi totalnya 3 lembar ya. Ya. Satu artikel diringkas dalam 1 lembar. Jadi total 3 lembar. 3 artikel, 3 lembar. Ya. Saya ulangi ya. Jadi meringkas 3 artikel ilmiah yang sehubungan sama analisis kelayakan usaha yang memuat pengukuran tadi ya. NVP, PP, IRR, ya. Benefit cost ratio, ya. Return cost ratio, ya. Cari artikel-artikelnya lalu buat ringkasan. Satu artikel diringkas dalam 1 halaman. Ya. Margin itu 1,5 atas, bawah, kanan, kiri. Spasi 1. Font size itu 10. Saya ulangi. Marginnya itu 1,5. Semua sisi ya, atas, bawah, kanan, kiri. Lalu hurufnya 10. Ukuran hurufnya 10. Spasinya 1. Oke. Gak perlu saya ulang lagi ya. Jadi 1 spasi, size-nya 10. Margin kertasnya 4. Marginnya 1,5 semua ya. Atas, bawah, kanan, kiri. Kertasnya 4 ya. Bukan letter. Lalu, ya, yang paling penting adalah bagian atas ini adalah nama penulis, judul artikel, dan doi-nya. Jadi artikelnya harus ada doi. Tahu doi? Doi. Nah, Digital Object Identifier. Harus ada doi-nya. Doi-nya itu gimana, Pak? Doi contoh gimana ya? Biasanya ada sini doi. Kok nggak ada ya? Ini harusnya ada di setiap itu, harusnya ada ya, doi. Jadi doi ya. Nah, coba saya cari tempat lainnya misal. Jadi artikelnya harus ada doi-nya. Jadi di sini nama penulis ya, atas nama penulis. Kemudian judulnya apa? Lalu doi-nya atau link-nya ya. Link doi-nya. Nah, ini seperti ini doi-nya. Ini. Lebar besar ya. Nah, ini. Doi kan. Bisa lihat ya. Doi. Nah, ini ada doi kan. Doi. Nah, link doi ini yang kadang-kadang langsung kita ngedetek ke jurnalnya. Jadi untuk saya mau validasi. Jadi nama penulis, judul artikelnya, dan doi-nya. Oke. Jadi saya ingin kalian banyak baca, lalu memahami sesuatu yang dibaca itu, ya, lalu menginterpresentasikannya. Berarti kalau kalian nggak ada yang ngambil Stadium Jenderal kan, ada saya paling kemarin ada lucu ya mahasiswa bilang, Pak, kok materi Stadium Jenderal tentang penelitian Pak? Saya senyumin aja, karena dia nggak tahu
bahwa arahnya akan kemana, dan akhirnya ketahuan. Kalian yang di TI lebih dulu tahu, lebih dulu memahami pengetahuan terkait dengan penelitian, karena kalian tahu ada hibah penelitian dan kewirausahaan. Jadi hibah penelitian dan kewirausahaan untuk mahasiswa. Kalian yang dari Stadium General, yang TI udah belajar dari Elsevier Research Academy terkait dengan penelitian, prosedur seperti apa, tata tulis seperti apa, dan kemudian suruh buat video, dan kemudian video-video ringkasan kalian itu ditonton oleh mahasiswa prodi lain yang ingin ikut serta dalam hibah penelitian kemahasiswaan tersebut. Itu sudah jadi wacana saya dari sebelumnya ya. Anak-anak harus dilengkapi pengetahuan ini dulu, nanti mereka buat video, nanti video mereka itu akan jadi bahan pelajaran dari orang lain. Jadi ada amalnya kan, daripada orang nonton Elsevier Research Academy, mereka kan melihat ringkasan yang kalian sampaikan. Nah, begitu juga dengan ini. Ketika kalian mengkaji, membaca artikel terkait analisis kelayakan, ya, kemudian bisa memahaminya dan kemudian menginterpretasikannya, menyimpulkannya, diharapkan nanti kelak ketika kalian udah kerja, kalian udah bisa mengukur atau menilai ya, kelayakan usaha, tempat kalian bekerja, ataupun juga ketika kalian buat usaha sendiri. Ini sangat penting ya, karena memang pengalaman bisa kalah ketika pengetahuan itu benar-benar dipraktikkan di bangku kuliah. Paham sini ya? Jadi tolong 3 artikel, 3 lembar, timeline-nya dikumpulkan hari Selasa. Ada keberatan hari Selasa? Ada keberatan hari Selasa? Aman Pak, aman. Aman. Karena tadi ada kelas sebelumnya keterlaluan. Pak, hari Kamis, Pak, hari Rabu. Nah, kamu ngeringkas satu artikel, 1 hari itu udah keterlaluan. Jadi, kalau 3 artikel, tadi awalnya Senin ya, perkiraan saya gini. Sabtu 1 artikel, Minggu 1 artikel, Senin 1 artikel, summit. Tapi ada yang menawar hari Selasa, Pak. Bayangin, hanya 1 lembar, itu 1 hari. Keterlaluan nggak? Jadi harusnya 2 hari udah bisa selesai kan? Nah, sekali ini saya kasih kemudahan sampai hari Selasa. Jadi jangan sampai ada yang telat, jangan sampai ada yang ngumpul. Dan sesuai dengan persyaratannya ya. Ada lagi pertanyaan? Itu kenapa ya di belakang gambar Muhammad Isa itu gambar mata Dajjal ya? Bukan Pak, ini karakter. Ada bulat. Ada matanya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Siapa duluan? Tadi kan kita buat resume tuh. Terus untuk judul atasnya tadi nama penulis, judul artikel sama doi. Terus untuk nama kita sendiri Pak itu gimana? Atau untuk penamaan PDF-nya aja nanti? Ketika kalian submit di Google Form, itu kan ada email dan nama kalian. Ya. Lagi. Tapi kalau memang pengen buat nama gitu ya boleh sih, di header-nya boleh. Kalau kalian mau letakkan ya. Di header-nya boleh. Tapi ketika submit kan otomatis kan. Ini ada nama kalian, ada email kalian ya. Terus filenya, terus saya klik, saya baca. Ya kan? Gitu. Itu identifikasinya. Oke. Ya. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Muhammad Izin Isa. bertanya Pak. Iya. Untuk fontnya itu pakai font apa ya Pak? 10 tadi. Times Roman. Times New Roman. Baik Pak. Sama misal kita itu ada artikel yang sama gitu, tapi nggak sengaja gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Sebaiknya beda. Tapi nggak apa-apa, hal yang sama, tetapi jangan sama persis ringkasannya. Ya kan? Jangan sama persis.
Ku goreng ya diturunitin kalian tugas kalian semua. Kalau sama persisnya berapa, kemiripannya berapa banyak besar ya. Boleh sama, tetapi jangan sama persis. Kalian meresum satu artikel yang sama, tetapi perbedaannya itu kesamaannya itu paling ya 10% ya, 15% gitu. Ringkasannya. Paham ya? Boleh, nggak ada masalah. Usman Jordi? Paham? Paham, Pak. Siapa lagi? Ada yang pertanyaan silakan. Izin bertanya Pak, Silakan. untuk format pengumpulannya PDF atau Word Pak? Terbaik si Word. Baik Pak. Word. Terbaik Word. Ada lagi? Saya boleh tanya nggak? Kalian dari ada yang ngambil mata kuliah terkait dengan manufaktur nggak? Yang Ada, berhubungan Pak, sama tugas terkait dengan desain robot, ada nggak? Kalau kami nggak ada Pak, kalau robot-robot. Oke. Karena saya di kepanitiaan ya, kepanitiaan kompetisi robot terbang Indonesia ya. Nah itu nggak tahu apakah semuanya yang mewakili negara itu orang elektro ataupun mungkin ada perwakilan dari TI yang bisa turun. Atau mungkin kakak tingkat kalian atau kalian ada yang berminat untuk ikut lomba robot terbang. Jadi memang Kampus Merdeka ini lebih orientasinya pada bukan hanya seperti sekolah ya. Kalau sekolah SD sampai SMA udah apal materi udah selesai, itu enggak. Jadi pengetahuan itu akan mengikuti perkembangan. Akan ada sistem kompetisi, ada yang lebih banyak ke praktiknya. Itu yang ditekankan pada Kampus Merdeka, pada perguruan tinggi saat ini. Jadi rajin-rajinlah kalian ikut kompetisi, rajin-rajinlah untuk ikut webinar, workshop, pelatihan, coach ya. Karena itu kan sangat membantu kalian untuk di dunia kerja ya. Ada lagi pertanyaan? Gak ada. Semuanya udah balik semua ya ke Lampung kan? Sepertinya minggu depan baru balik semua Pak. Oh, sama seperti dosen-dosen kalian ya. Jadi sebagian belum pulang semua. Jadi ketika ada sidak dari rektor, warek ke masing-masing prodi di gedung C, itu sepi banget. Ya. Oke, jadi tidak ada pertanyaannya terkait dengan tugas ya. Kemudian UAS ya. UAS nanti pilihan ganda ya. Nanti sama seperti UTS ya. Nanti ada balance-nya antara nilai teoritis sama nilai perhitungan ya, angka. Dan kemudian terkait dengan penugasan yang itu tanggal 12 ya, tolong ya, jangan sampai telat ya, karena risiko ya. Dan saya harap nanti dari tugas, dari apapun yang saya berikan ini ada pengetahuan yang bisa bermanfaat buat kalian di masa depan. Karena semua yang saya berikan itu dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, kalian harus mencapai apa, kalian harus mampu apa, kalian harus bisa apa. Ya. Jadi tolong dipahamin, setiap penugasan saya itu selalu ada hal yang terbaik buat kalian semua. Oke? Ya.
Oke, clear ya. Tolong screenshot ya. Open cam semua, screenshot tolong. Bisa. Siapa?